Kemarin ada yang menanyakan kenapa harus dipotong pucuk. Kalau pertanyaannya antara harus dan tidak, jawabannya ya nggak harus. Kenapa nggak harus? Ya nggak kita potong juga dia akan bertunas dan bercabang ya. Nah kayak gini nih kita potong. Nah ini. Tapi kalau kita menginginkan hasil yang maksimal dan buahnya yang maksimal juga, maka salah satunya harus dipotong pucuk. Kenapa? Karena dengan adanya dipotong pucuk, maka sebelum dia tunas-tunas itu tujuan kita adalah supaya batang ini dia besar ya, besar sebelum dia tunas seperti ini. Nah dengan adanya dipotong pucuk maka dia akan tumbuhlah tunas-tunas seperti ini. Nah tunas-tunas ini nantilah yang kemudian akan menghasilkan buah. Ini salah satu tanaman kita yang sudah kita lakukan proses tunas pucuknya ya. Kita bisa lihat di sini dia pohon utamanya itu besar ya. Kemudian dia tunasnya dia juga cepat tumbuhnya dia, karena apa, nutrisinya langsung diserap sama tunas ya, nggak ke pohon lagi karena pohonnya seperti potong pucuknya itu tadi. Contoh kalau kita tidak melakukan proses potong pucuk ini, jadi ini udah 1 meter, ini sudah 1 meter tapi belum ada tunas sama sekali. Nah maka dari itu kita harus melakukan yang namanya potong pucuk ini supaya dia cepat bertunas, menghasilkan tunas yang baik juga gitu loh. Nah setelah proses potong pucuk dilakukan, maka tahap selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah memotong tunas-tunas air ini ya. Nah tunas kayak gini nih. Nah ini tunas air ini di bawah tunas yang akan jadi buah. Kenapa harus kita buang? Karena kalau kita biarkan maka tunas yang ini dia akan kalah nanti. Jadi nutrisinya nanti dia dibagi-bagi, makanya dia harus kita buang supaya tunas yang bakal menjadi buah ini nantinya yang akan menghasilkan buah itu dia cepat cepat besar lah ya. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemupukan secara berkala ya, supaya cabang-cabang itu atau pohon ini itu bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah yang banyak dan besar-besar. Kemudian jangan lupa dilakukan penyiraman karena musim panas seperti ini tanaman ini butuh sekali yang namanya air ya. Jadi dia nggak ada air, jadi pasokan air itu harus cukup sehingga dia bisa cepat berkembang. Setelah proses semua kita lakukan, maka kita tinggal berdoa ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijagakan dari hama dan penyakit sehingga kita bisa panen yang melimpah. Amin. Demikian penjelasan singkat dari saya, mudah-mudahan membantu ya dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, salam sukses.